Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menciptakan alam semesta ini, dan insya Allah alam semesta ini diciptakan untuk kepentingan umat manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran. Sehingga dengan akal dan pikiran itu manusia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang menjadi perintah Allah dan mana yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehati-hatian kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini sangat penting. Karena kita hidup di dunia ini ada batasan waktu, ya. Berbeda dengan kehidupan di akhirat. Sifatnya adalah abadi. Sedangkan hidup di dunia ini sifatnya fana, ya. Akan berakhir. Ya. Nah, berkaitan dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, mari kita mensyukuri nikmat umur ini. Karena sebaik-baik orang adalah yang diberi umur panjang dan dimanfaatkan untuk beribadah. Ya, dalam sebuah hadis, ya, sebaik-baik manusia adalah yang dikaruniai umur panjang dan dimanfaatkan untuk beribadah. Ya. Itu juga sebaliknya, keterkaitan dengan kebaikan, keburukan, ya. Seburuk-buruk orang adalah yang diberi umur panjang tetapi digunakan untuk berbuat maksiat, bukan digunakan untuk ibadah. Jadi mari kita semua yang merasa masih diberi umur panjang, ya, belum tahu kita rezeki jodoh umur, belum tahu kita kapan, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala selagi hayat masih dikandung badan, mari kita sama-sama menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan terlalu pusing, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu pedoman, ya. Kalau ibarat dunia pendidikan itu kurikulum. Kurikulum menurut pandangan agama yaitu Al-Quran. Ya. Bukan hanya Al-Quran saja, tetapi untuk pelengkap kurikulum tersebut, ya, ada Al-Hadis. Kalau Al-Quran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Hadis adalah bersumber dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya penting, ya, semuanya penting. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut,
maka kamu akan selamat ataupun akan bahagia untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut ada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi bertitik tolak dari dua hal tersebut, sudut pandang kita tentunya dalam sikapi hidup dan kehidupan ini kita orientasikan pada Al-Quran dan Hadis. Ya. Jangan sampai kita melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya keterkaitan dengan ilmu itu memang ya sangat penting, ya. Karena apa? Kita ini disuruh menuntut ilmu ini dari mulai ayunan ibu sampai ke liang lahat. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maksudnya mulai dari kecil sampai kita meninggal dunia, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi pentingnya ilmu ini bahkan diwajibkan untuk kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Nah, bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tetapi dituntut, ya, akan amal daripada ilmu tersebut. Ya. Seseorang itu akan rugi kecuali orang yang berilmu. Berilmu pun akan rugi kecuali diamalkan. Nah, di sini perlu, ya, ilmu yang kita peroleh itu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengamalannya, ya, bukan hanya sekali dua kali, tetapi usahakan, ya, pengamalan ilmu tersebut kalau bisa ya secara istiqomah. Ya. Kelihatannya mudah, tetapi juga kalau tidak sering belajar juga sulit. Ya. Misalnya jangan berkata bohong, karena bohong itu dosa. Nah, kalau kita hitung-hitung sudah berapa kali kita bohong sampai saat ini pun, apakah kita masih bohong atau tidak? Nah, yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Nah, kalau mau makan, ya, cuci tangan dulu. Kalau makan tidak boleh sambil berbicara. Ya, gunakan tangan kananmu, ya, kalau kamu sedang makan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kita laksanakan sepanjang hayat, ya, termasuk minum. Minum juga gunakan, ya, tangan kanan. Ini maaf ya, khususnya yang hobi ataupun senang merokok, ini biasanya merokoknya pakai tangan kiri. Ini maaf ini ya, ini kadang-kadang merokoknya pakai tangan kiri, ya. Sebenarnya selama masih tangan kanan ini masih berfungsi dengan baik, makan minum, ya, itu juga harus menggunakan tangan kanan. Kecuali hal-hal tertentu, ya, kalau kita sedang membersihkan kotoran, ya, mungkin habis buang air besar, nah itu memang ya ada kalanya, ya, justru dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Tetapi kalau makan minum, ya, usahakan menggunakan tangan kanan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak, ya, kriteria orang baik. Jadi masing-masing juga punya penafsiran sendiri-sendiri, ya. Katakan juga sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Jadi Rasulullah juga mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kita walaupun tua, ya, walaupun
sudah uzur, umur panjang, ya, nggak masalah untuk belajar Al-Quran, nggak masalah, karena nuntut ilmu itu tadi tidak ada batas, ya, umur. Dan juga terlebih kalau masih kecil, ya, alangkah baiknya tuntut ilmu, ya, meski berada di negeri Cina, nggak masalah. Karena insya Allah kenapa harus Cina yang disarankan, karena orang Cina itu jenius, ya, pandai-pandai, sehingga kita disuruh menuntut ilmu di sana, ya, tentang ilmunya, ya, ilmu tentang keduniaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita juga di dalam hidup ini suruh menjaga kebersihan, ya. Kebersihan perlu kita jaga, ya. Karena apa? Dikatakan kebersihan itu juga merupakan sebagian dari iman, ya, atau huru, ya, sadrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman, ya. Khususnya kita sebagai warga negara Indonesia, mari sama-sama, ya, sudut pandang kebersihan ini, ya, tentunya lingkungan tempat mandi kita, ya, tempat pencucian kita, ya, maupun WC, ya, itu perlu ada perhatian khusus. MCK itu bisa jadi cerminan orang itu bersih atau tidak, ya, kita perhatikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan sedekah, ya, setiap kebaikan itu hakikatnya juga dikatakan sedekah. Kenapa, ya? Rasulullah mengatakan, ya, kullu mahrufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Marilah kita berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan demi kepentingan akhirat. Juga mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mari kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.